Three, two, one. Sore teman-teman semuanya. Sore. Ya, di sini kita mau melaksanakan penugasan ya teman-teman terkait dengan pembelajaran kita manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana di sini bentuk untuk pengerjaannya adalah kita nanti menganalisis terkait video, ada dua video yaitu bad practice ataupun best practice begitu ya. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai acaranya, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Julio Jeremia Sinabutar selaku moderator dalam kegiatan kali ini. Saya jabatannya analis survei pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. Adapun teman-teman sekalian yang bernama Mbak Ayu Zahara. Halo Mbak. Hai. Ya, Mbak Zahara ini dari Kantor Pertanahan Pertanahan Prabu Mulih ya. Ya, halo Mbak, lambai-lambai dulu dong. Oke, selanjutnya ada Mbak Elisa Aprilia Sidabutar. Halo Mbak. Mbak Halo. Elisa ini dari Kantah Tebing Tinggi, analis hukum pertanahan. Selanjutnya ada Mbak Adila Alfatina. Halo Mbak. Halo. Ya, Mbak Adila Alfatina ini dari Kantah Palembang juga, analis survei pengukuran dan pemetaan. Lalu yang terakhir ada Mbak Elva. Halo Mbak Elva. Hai. Ya, Mbak Elva dari Kantah Palembang, jabatannya analis pertanahan. Jadi di sini kita udah ada nih teman-teman dari kelompok 4, angkatan 42, gelombang 6 Latsar CPNS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2022. Menjadi orang-orang hebat yang akan menjelaskan tentang Smart ASN dan manajemen ASN dari video yang akan kita bawakan. Jadi sebenarnya temanya itu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi sebenarnya apa sih kedua hal ini begitu kan? Nah, sekilas Smart ASN itu tuh bertujuannya untuk upaya birokrasi begitu, supaya birokrasi kita itu berkelas dunia. Jadi diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, serta bahasa asing. Sedangkan untuk manajemen ASN sendiri itu tuh tujuannya untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas para ASN. Begitu, supaya organisasi ini menjadi organisasi yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Begitu. Baik, selanjutnya akan saya putarkan video, yaitu video bad practice maupun best practice. Namun yang pertama yang akan saya putarkan adalah video mengenai best practice terlebih dahulu. Jadi monggo untuk kita saksikan bersama-sama. Pemandangan berbeda terlihat saat memasuki kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 1. Tak ada lagi antrean memanjang dan berdesak-desakan. Sistem pelayanan online membantu memangkas birokrasi dan menjadikannya lebih efisien. Layanan online kantor pertanahan atau loket memungkinkan masyarakat untuk menginput berkas-berkas yang diperlukan ke dalam sistem BPN. Dengan demikian akan mempersingkat waktu pelayanan. Selain itu, pemilik tanah yang datang mengurus berkas pertanahan sendiri atau tanpa perantara disediakan loket khusus dengan karpet merah. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan jasa calo dalam pengurusan berkas. Masyarakat pun mengaku puas dengan layanan BPN Kota Surabaya 1. Mereka berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan agar semakin lebih baik. Dan online sistem yang sekarang sudah ada, ini sangat membantu kami. Karena kita juga bisa ada cek status sebelah sana, kita masukin nomor dokumen kita, prosesnya sampai mana, itu sudah bisa terdetek. Kantor BPN Kota Surabaya 1 ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Kantor ini juga membuka pelayanannya di hari Sabtu dan Minggu. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam pelayanan urusan pertanahan, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan jasa calo yang mahal dan tidak terjamin keamanannya.
Oke teman-teman, itu video yang kita tampilkan. Monggo kepada audiens, ya, bukan audiens, sebagai orang-orang hebat di sini yang akan menjelaskan terkait dengan best practice yang telah kita tayangkan tadi. Dari Mbak Adila, coba diberikan tanggapannya terkait video yang sudah kita tampilkan tadi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi saya Adila. Di sini saya akan memberikan beberapa tanggapan terkait best practice ya, yang kita bisa lihat di Kanta atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Adapun tadi ada beberapa poin yang sebenarnya saya ambil sih ya. Salah satunya itu adalah pelayanan online, yang mana pelayanan itu membuat kurangnya antrian atau sedikitnya antrian yang ada di Kantor Surabaya. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah mereka membedakan loket untuk permohonan langsung dan juga yang melalui PPAT. Nah, itu juga ada salah satu hal yang harus kita ambil poinnya. Dari dua hal ini sebenarnya itu udah lebih baik masih dibandingkan beberapa kantah lain, karena tidak semua kantah juga mengadakan pelayanan online nih. Tidak semua kantah juga mengiyakan atau mengiyakan apa sih kayak ngirim berkas melalui WhatsApp seperti yang sudah dilakukan oleh Loket Surabaya. Hal ini sebenarnya alangkah baiknya kalau bisa juga diaplikasikan ke wilayah-wilayah lain atau kantah-kantah lain yang juga memiliki pemohonan yang sangat banyak. Apalagi mungkin nih saya kasih contoh aja kayak di Kantah Palembang. Kantah Palembang itu permohonan rutinnya juga banyak banget, dan sebenarnya kalau misalnya kita bisa atau kita mau mengaplikasikan layanan online ini, menurut saya ini akan sangat mengurangi jumlahnya tunggakan pekerjaan dan juga akan mengurangi antrian yang ada di Kantah Palembang sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah poin yang sangat ingin saya ambil dari best practice ini. Saya kira cukup itu dari saya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Oke, Mbak Adila, terima kasih atas tanggapannya. Sangat luar biasa ya tanggapannya. Dan mungkin tanggapan ini bisa disempurnakan lagi ya oleh salah satu rekan kita juga, yaitu Mbak Elva. Ayo Mbak Elva. Oke, terima kasih Jeremy. Jadi ya tentang best practice tadi ya juga benar yang dikatakan Adila. Jadi best practice ini tidak selalu identik dengan langkah yang besar dan revolusioner gitu kan dalam menyelesaikan masalah, tapi juga melalui sebuah langkah kecil, penerapan alternatif pemecahan masalah yang sederhana tapi efektif gitu loh, dan dampaknya terasa di sektor kita masing-masing itu bisa diterapkan. Kayak tadi juga bisa kita mulai dari loket kan, pemanajemenan loket, karena loket itu adalah cerminan sebuah kantah, sebuah kantor. Jadi kayak ya bisa dimulai dari hal kecil seperti 5S yang selalu kita agungkan gitu, senyum, salam sapa, sopan santun, dan juga mulai hal-hal kecil, memisahkan pemohon langsung dan pemohon dengan kuasa, dan pelayanan di loketnya. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita terapkan sebelum akhirnya menjadi besar dan lebih efektif lagi seperti di Kantah Surabaya yang kita jadikan contoh untuk kantah kita masing-masing. Oke, cukup Mbak Elva ya. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh dua rekan kita terkait dengan best practice. Tanpa berpanjang waktu, kita akan melanjutkan ke bagian yang cukup bad-nya ya, yaitu bad practice. Begitu. Di sini akan saya share video yang terkait dengan bad practice. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Di Indonesia, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL.
Selanjutnya, ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK 31 tahun, serta MT alias KMR 30 tahun. Mereka berperan sebagai calon. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan putih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun akan bicara. Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis, tetap dibuat dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Ibu Zulfik. Oke teman-teman, mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit ya, cuman udah diputarkan videonya dan cukup lancar. Selanjutnya untuk memberikan tanggapan, Mbak Ayu, monggo Mbak Ayu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Moderator. Di sini dari kasus tersebut, mungkin keterkaitan dari manajemen ASN dan Smart ASN bisa disampaikan oleh rekan kita nanti sama Mbak Elisa. Saya akan menyampaikan tentang penyebab terjadinya bad practice di Kantah Bogor itu. Jadi penyebab praktik buruk pelayanan pertanahan dalam kasus ini pemalsuan sertifikat, tentunya karena ASN yang terlibat tidak menanamkan sikap dan perilaku yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu integritas, profesional, serta bebas dari praktik KKN. Menyalahgunakan akun maupun sistem pertanahan sangatlah menyalahi tujuan dari birokrasi berkelas dunia itu sendiri, yaitu Smart ASN. Selanjutnya, kurangnya pengendalian terhadap ASN sehingga peluang untuk terjadinya korupsi dan hal ilegal lainnya terbuka lebar. Selain itu, kurangnya kesadaran diri sebagai ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan malah memalsukan sertifikat dan melakukan pungutan liar. Jadi, sarannya mungkin pengendalian serta pengawasan terhadap ASN juga harus dioptimalkan lagi dengan memanfaatkan potensi teknologi yang ada, sehingga tidak ada lagi peluang untuk terjadinya praktik korupsi. Karena memang pada dasarnya ASN harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan ASN juga sudah diberikan hak seperti gaji, tunjangan, bahkan dana pensiun, sehingga seharusnya ASN tidak lagi melakukan pungutan yang bisa merugikan diri sendiri, instansi negara, dan juga masyarakat. Mungkin dari saya itu aja, Pak Moderator. Oke, the last but not least, silahkan Mbak Elisa memberi tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Remi. Jadi mengkaitkan kasus dalam video tadi dengan materi pelatihan kita itu Smart ASN, itu di dalam profil yang Smart ASN Mas Remi sebutkan tadi adalah sikap integritas. Jadi dalam video ini sikap integritas itu sendiri yang dilanggar oleh ASN yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yang membuktikan adanya penyimpangan terhadap nilai integritas dengan berperilaku tidak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi. Kemudian mengkaitkan dengan manajemen ASN, di mana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sendiri kan sudah disebutkan bahwa tujuan dari manajemen ASN adalah untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, bebas dari intervensi politik, dan juga bebas dari praktik KKN. Jadi kita bisa lihat bahwa dari video tersebut terjadi penyimpangan terhadap tujuan dari manajemen ASN pada undang-undang mengenai pelayanan publik tersebut. Demikian, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan yang sangat luar biasa dari semua rekan-rekan kita terkait dengan video best practice ataupun bad practice. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan ya teman-teman terkait dengan bad practice ataupun best practice. Selebihnya akan kita diskusikan di kesempatan yang lainnya.